Ma'asyiral muslimin, Anda jangan sangka bahwa gerhana itu fenomena yang biasa terjadi setiap tahun. Bukan. Di zaman Nabi SAW terjadi gerhana itu setiap 10 tahun sekali. Tapi di zaman sekarang hampir tiap tahun. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi gerhana matahari total. Dan Nabi SAW keluar dari rumahnya karena ketakutannya sampai lupa selendangnya. Kemudian menyuruh para sahabatnya untuk meneriakkan as-salatul jami'ah. Maka seluruh para sahabat berkumpul di masjid bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar kita lebih banyak bersedekah, agar kita lebih banyak berdoa, agar kita lebih banyak istighfar dan melakukan salat yang disebut dengan salatul kusuf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa di antara sekian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah memperjalankan ada siang dan ada malam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ara'aytum in ja'ala 'alaikum al-laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Katakan ya Muhammad, bagaimana pendapat kalian jikalau malam ini diliputi kegelapan sampai kiamat dibangkitkan? Apakah di sana ada sesembahan selain Allah yang membawa penerangan? Sesungguhnya tidaklah bulan itu diberikan izin untuk menerangi bumi, melainkan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ini bukan kejadian biasa. Yang kita khawatirkan, gerhana yang terjadi di malam ini adalah dalam rangka untuk membumi hanguskan umat manusia. Yang kita khawatirkan gerhana malam ini adalah gerhana yang membawa azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi muqaddimah bangkitnya kiamat besar. Para ulama mengatakan, di antara ibrah kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu memperjalankan gerhana, baik setiap tahun ataupun mungkin beberapa tahun setelahnya, karena gerhana itu adalah sebuah percontohan akan kiamat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika mata-mata manusia terbelalak, wa idza bariqal basar wa khasafal qamar, dan ketika cahaya matahari digelapkan pada hari itu, wa jumi'asy syamsu wal qamar, kemudian matahari dan bulan akan dikumpulkan dan akan dijatuhkan ke dalam jahannam. Maka pada hari itu Allah mengatakan, manusia berkata, ainal mafar, kemana kita harus pergi saat itu? Maka gerhana ini mengingatkan kita akan gerhana yang besar, gerhana yang melantakkan seluruh alam semesta. Mestinya kalau kita melihat gerhana, harusnya kita segera keluar rumah, ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita datang ke masjid, kemudian lakukan salat, perbanyak istighfar, perbanyak takfir, perbanyak doa, perbanyak sedekah. Karena dikhawatirkan boleh jadi mungkin malam ini adalah malam Allah Subhanahu wa taala mengirim sinyal azab untuk ditimpakan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya, hendaklah anda takut kepada Allah. Dan tidaklah Allah mengutus gerhana ini kecuali untuk menakut-nakuti. Harusnya kita takut kepada Allah Azza wa Jalla.
Betapa banyak orang-orang yang ketika terjadi gerhana hilang rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Afa amina makrallah. Apakah mereka merasa aman dengan makar Allah? Fala ya'manu min makrillahi illa alqaumudz zalimun. Dan tidaklah orang-orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang zalim. Berapa banyak orang-orang yang ketika terjadi gerhana sama sekali tidak terpikir untuk datang ke masjid. Yang berdagang mereka terus saja mereka melakukan jualannya. Bahkan ada yang lebih parah. Sebagian mereka keluar, kemudian mereka bersenang-senang bermaksiat di malam ketika terjadi gerhana. Na'udzubillah. Nabi SAW suatu ketika sholat dengan sholat yang cukup panjang, di mana ruku dan sujudnya sama dengan berdirinya. Kemudian Nabi SAW berkhutbah dengan khutbah yang sangat hebat, dengan ketakutan yang sangat hebat. Kata Nabi SAW, demi Allah, inni ra'aitun nar fi maqami hadhi. Demi Allah, sesungguhnya aku diperlihatkan neraka dari tempatku ini. Kemudian Nabi SAW, faida aktsaruhan nisa. Ketika aku lihat neraka itu, ternyata kebanyakan penduduknya kaum wanita. Kemudian para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, apakah wanita-wanita itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka meninggalkan salat, mereka meninggalkan puasa, mereka meninggalkan haji. Kata Nabi SAW, tidak. Bahkan sebagian mereka rajin salat, rajin puasa, rajin haji, bahkan rajin ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian Nabi SAW berikan alasannya, walakin yakfurnal ashir. Karena kebanyakan wanita mereka senantiasa kufur kepada suaminya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengingatkan sebuah perkara yang sangat besar, bahwa sebab gerhana terbesar adalah karena kemaksiatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi gerhana ini melainkan karena maksiat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sampai mengatakan, wahai umat Muhammad, kata Rasul, demi Allah, tidak ada yang lebih cemburu dibandingkan cemburunya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ada seorang hamba berzina, melakukan kemungkaran dan fahisyah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan apa hubungan zina dengan terjadinya gerhana, beliau mengatakan, sebagaimana gerhana bulan ini menutupi langit sehingga membawa kegelapan bagi dunia, maka begitu juga dosa zina bisa menggelapkan hati, kemudian menutup hidayah dalam hatinya. Maka jangan sampai terjerumus kepada dosa ini. Karena Nabi SAW, apabila telah tersebar perzinahan, apabila telah tersebar riba, maka hakikatnya mereka telah menghalalkan diri mereka untuk ditimpakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, tidaklah kami utus tanda-tanda kebesaran Allah ini melainkan dalam rangka menakut-nakuti. Fakhafu, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai anda lalai dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW mengajarkan untuk memperbanyak zikir dan juga memperbanyak sedekah. Karena hanya dengan sedekah, kata Nabi SAW, inna sadaqah tudfi'u ghadaba rabbi. Sesungguhnya sedekah itu mampu meredamkan murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu
Apakah gerhana ini membawa azab yang merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah mungkin sinyal hanya mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Oleh karena itu ikhwatu fin, perbanyak istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta," tidaklah kami mengazab mereka wa hum yastaghfirun. Wa ma kunna mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah kami mengazab mereka, kata Allah, ketika mereka terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah pada malam hari ini, terus mendekatkan diri kepada Allah. Jangan-jangan digerhanakan pada malam hari ini karena dosa yang kita lakukan selama ini. Siapa yang tahu? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu salafuna saleh, para salaf, apabila mereka terjadi gerhana seperti ini, maka air mereka meleleh menetes ke bumi. Kemudian mereka lari secepat-cepatnya menuju masjid, kemudian melaksanakan salat gerhana, berzikir, berdoa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah keluar dari masjid kecuali setelah selesai gerhana, karena mereka takut akan terjadi sesuatu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut itu satu jalan di antara jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa kita. Ma'asyiral muslimin, tanamkan rasa takut. Jangan pernah aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang, di zaman orang yang meninggal mendadak itu ramai dan tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak mengirimkan azabnya kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada kita sehingga kita diwafatkan dalam kondisi su'ul khatimah, naudzubillah. Kesempatan masih ada, karena tobat itu baru ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nyawa di tenggorokan ataupun ketika matahari terbit dari arah barat. Kita tidak tahu apakah besok matahari masih terbit dari arah timur ataukah terbit dari arah barat. Karena gerhana ini tanda di antara tanda-tanda kiamat dan bisa mengantarkan tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Saya mengajak kepada saudara sekalian untuk bertobat kepada Allah. Takutlah kepada Allah, perbanyak berzikir, perbanyak istighfar, perbanyak doa, dan terus istiqamah meminta kepada Allah keselamatan.